Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang. Siang. Untuk pertemuan awal nih, ketua kayaknya tadi izin sebentar katanya mau ngurus berkas-berkas PPG. Mungkin bisa digantikan sama Kak Indra. Boleh Kak pimpin doa dulu kita Kak sebelum kita mulai Kak. Oke lah. Capek lah, Bang kok galak Bang? Kok bala? Iya, nah baga itu dah. Abang udah nampak di waktu ya gini ya. Elo peni do ta. Yo, taragak lo suara bang lo gini lo tuh balai. Lah, boleh mulai awak lai. Kata pengantar lo ba aja boy kok. Ndak berdoa sel. Kok baca lah Fatihah ge bang lo. Kan tuh lo prosedurnya mah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunjuk saya sebagai membuka acara pertama sebelum kita melakukan kegiatan Zoom tentang materi 1.5 ya. Ya, 1.5. Alangkah baiknya kita baca doa dulu. Semoga apa pencapaian pencerahan nantinya kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang terbaru bagi kita semua. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Dikembalikan kepada Bu Soraya. Iya, terima kasih Kak In. Izin share screen ya Kak ya untuk pertemuan sekarang 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Ada Kak. Ini ya Kak ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai yang pertemuan pertama ini, modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK, kita memiliki kesepakatan bersama dulu ya Kak ya. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu kita bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sekarang kita pertemuan hari ini 1, 2, 3, 4, 7 orang yang hadir ya Kak ya. Sebenarnya sih penting saya sampaikan di sini, andai kata kakak-kakak semua berhalangan atau tidak sempat untuk mengikuti kegiatan tatap maya kita, kakak bisa aktifkan saja Kak untuk maksudnya kakak tetap masuk dulu ke link tatap maya yang sudah ayah sematkan. Kakak tetap masuk saja dulu. Kalau misalnya kakak berhalangan atau tidak bisa mengikutinya secara maksimal, kakak bisa matikan saja kameranya. Yang penting kakak masuk ke dalam linknya dulu terlebih dahulu Kak, karena di sini sistem akan merecord pertemuan kita nanti. Di sana kita bisa ngambil absennya nanti Kak, karena yang berperan penting nanti itu sistem Kak, bukan ayah gitu. Kalau untuk absen ya Kak ya, kalau lah absen tuh nggak bisa ya boleh dong Kak, nggak bisa lo berbohong. Tapi kalau untuk tugas masih bisa lah Wak ayah bantu nanti kan. Tapi kalau untuk kehadiran susah juga ayah maponnya Kak. Pokoknya nanti kalau misalnya tidak bisa mengikuti misalnya, nggak apa-apa, tetap masuk aja dulu gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Batas anunya barakali ya. Kalau untuk pertemuan tatap maya Bang, 2 kali izinnya ya Bang, tuh nggak masuk Bang. Abang lah barakali ya. Abang sekali baru. Sekali lah jangan Allah. Nyo kan record ke Bang, begitu ayah mematikan mematikan stop recording, bekonya kita record Bang, ada laporan recordingnya Bang, itu yang dimasukkan Kak.
Sampai jam berapa ya? Zoom kini kok 90 menit Bang, berarti sampai jam sekitar 1 kurang seperempat lah siap kok tuh Bang. Ya soalnya Bang ada Zoom jam 1. Jam 1 bekas, 1 kurang seperempat paling lama atau 1 kurang 10 kok siap kemana? Siap. Sip. Oke Bang ya, jadi itulah Ayah minta nanti kakak-kakak semua kerjasamanya kita di sini kita juga sama-sama saling menguntungkan Kak. Ayah bisa berbagi diseminasi yang sudah Ayah dapatkan, kakak-kakak semua juga dapat nanti ilmu dari PKG PJOK ini. Kita lanjut. Halo Bapak Ibu semua, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta kakak-kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu kakak-kakak semua mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan backward design ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Agenda kita sesi hari ini yaitu yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas pertama tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Udah pernah kakak-kakak semua mendengar dengan istilah backward design? Mungkin ini rasa sudah ya Kak ya, ini sudah lama ini Kak tentang backward design ini. Mungkin barangkali kakak-kakak semua ada yang sudah familiar dengan sistem cara membuat modul ajar dengan backward design, mungkin ada juga yang belum. Namun istilah ini sebenarnya sudah lama berkembang dalam studi organisasi dan dalam pendidikan Indonesia. Backward design ini baru digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Dalam konteksnya pembelajaran yang kita buat melalui backward design ini suatu pendekatan dalam merancang instruktursional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Itu maksudnya Kak. Jadi nanti backward design ini kita bahas lebih lanjut nanti ya Kak ya. Jadi dalam pengembangan program pembelajaran backward design juga menggunakan metode yang sama, yaitu kita mulai dari capaian atau tujuan pembelajaran lalu diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, terus pengalaman belajar, aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pendek kata, ringkas kata maksudnya tuh backward design ini merupakan suatu proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu nanti nanti pada LMS-nya Kakak juga akan mengunggah modul ajar yang sedang berlangsung saja Kak. Modul ajar yang belum menggunakan program backward design ini nanti ada kita unggah di LMS-nya. Jadi ada modul ajar yang 1 JP aja atau 35 menit untuk SD. Nanti kita bisa unggah di dalam LMS ya Kak, ada tugasnya nanti. Dan juga ada tugas membuat modul ajar menggunakan metode backward design. Jadi proses backward design ini secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang pertama ya Kak ya. Jadi yang pertama prosedur membuat backward design ini yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita buat kita harus mengidentifikasi apa CP terbaru sekarang ya, capaian pembelajarannya. Jadi pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik yang di akhir satu fase. Capaian pembelajaran juga harus jelas, terukur dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah. Sekarang sudah ada CP terbaru yang 2024 ya Kak. Kakak-kakak semua sudah dapat ya Kak CP terbaru yang 2024. Nanti kita bisa gunakan itu dalam membuat metode pembelajaran kita melalui backward design. Lalu yang kedua
Yang kedua, secara umum backward design ini yaitu menentukan metode penilaian. Jadi langkah selanjutnya kakak-kakak semua akan menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Khusus untuk materi penilaian, dalam pelatihan ini kakak-kakak semua akan mendapatkan modul khusus asesmen. Nanti kita akan ada bahas tentang modul asesmen ya Kak ya. Kalau nggak salah ya di pertemuan setelah tatap muka nanti tuh Kak. Yang ketiga tentang backward design ini yaitu merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini Bapak Ibu akan kakak-kakak semua akan merencanakan metode mengajar apa yang sesuai, terus konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Itu nanti. Jadi tadi sedikit ringkas pembelajaran backward design ini membuat modul ajar menggunakan backward design ini. Yang pertama itu kita mengidentifikasi capaian pembelajarannya. Jadi kita mengidentifikasi CP atau capaian pembelajaran yang kita buat sebelum kita mulai membuat modul ajar. Jadi kita harus menentukan CP dulu Kak. Itu tahapan backward design ya Kak ya. Lalu yang kedua kita menentukan metode penilaian. Nah, jadi sebelum masuk kegiatan inti kita menentukan metode penilaiannya dulu Kak. Metode penilaian apa yang akan kita lakukan atau asesmen apa yang akan kita lakukan dalam dalam membuat modul ajar ini untuk pembelajaran. Yang terakhir itu baru kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi belajar. Baru kita masuk ke kegiatan inti ya Kak ya. Di sini kita akan merencanakan metode pengajaran apa yang paling sesuai, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid. Minat bakat murid ya Kak. Itu nanti untuk backward design kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak semua, skala dari 1 sampai 10, seberapa dalam kakak memahami tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak buat di fitur chat. Menurut skala kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak, kita gunakan fitur chatnya. Menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Silakan kita manfaatkan fitur chatnya Kak. Silakan gunakan fitur chatnya Kak. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 lah Kak. Skala 60, skala 6 berarti ya Kak Fadil ya. Kenapa itu Kak? Kenapa Kakak menganggap skala 6? Mungkin masih banyak kita yang belum paham tentang kurikulum ini ya Kak ya, terutama untuk kurikulum Merdeka baru-baru ini ya Kak. Oke. Ada di sini Kak Fadil itu punya skala 6, Kak Mega juga 6, sama berarti. Ada lagi kakak semua, boleh kita manfaatkan fitur chatnya kira-kira dari angka 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK. Ada lagi kata Kak David sama Kak Penny itu skalanya sekitar 5 ya Kak ya. Berarti masih sama kok Kak. Ayah juga belum memahami penuh tentang kurikulum PJOK, cuma sedikit banyaknya masih tahu lah ya Kak.
Masih ada Kak? Nah, oke, kita lanjut slide berikutnya. Ya Kak, silakan Kakak menggunakan fitur chat lagi. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang ada di sekolah? Silakan Kak, Kakak bisa ketik di fitur chat, kita gunakan, kita manfaatkan fitur chat kita. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa gunanya Kak? Kalau kalau adanya di adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan Kakak bisa gunakan fitur chatnya, diketik di fitur chatnya kira-kira menurut kakak-kakak semua apa tujuan dari pelajaran PJOK dibuat di sekolah. Kita sudah ada jawaban yang pertama dari Elok Penny. Kata Kak Penny di sini untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Benar. Lalu untuk kata Kak David, untuk mengembangkan siswa secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Baik, terima kasih Kak David. Terus kata Kak Mega di sini tujuan PJOK di sekolah sebagai wahana pembentukan kesegaran dan kesehatan siswa agar lebih baik lagi di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, benar. Terima kasih Kak Mega. Masih ada Kak yang mau buat di fitur chatnya? Kira-kira apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya kita lanjut ya Kak ya, sedikit saya jelaskan kenapa tujuan pembelajaran pendidikan jasmani atau kesehatan yang PJOK ini ada di sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial siswa secara menyeluruh. Dan tujuan-tujuan tersebut mencakup yang pertama itu mengembangkan kebugaran jasmani, tadi seperti kata Elok Penny, mengembangkan kebugaran jasmani yaitu meningkatkan kesehatan fisik siswa atau peserta didik melalui latihan dan aktivitas olahraga yang bervariasi. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan keterampilan motorik. Jadi di PJOK ini mungkin mencakup secara keseluruhan ya Kak ya. Pertama itu mengembangkan kebugaran jasmani, lalu meningkatkan keterampilan motorik. Kenapa? Karena keterampilan motorik di sini dapat membantu peserta didik kita dalam meningkatkan koordinasi, kelincahan, kekuatan, dan keterampilan fisik lainnya. Yang ketiga itu mendorong gaya hidup sehat. Di sini kita perlu mengajarkan pentingnya menjaga pola hidup sehat melalui kebiasaan olahraga, makanan yang baik, serta kebersihan diri. Itu penting banget ya Kak ya. Pasti sebelum kita memulai pembelajaran, kita pasti nanya kepada siswa apa ada kalian mandi hari ini pergi ke sekolah, pasti ada seperti itu Kak ya. Atau kita bisa lihat cek ada enggak kuku dari peserta didik awak yang panjang gitu. Nanti kita bisa masuk ke dalam, jadi pembelajaran PJOK ini bisa masuk ke dalam mendorong gaya hidup sehat ya Kak. Jadi mengajarkan bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana pola hidup sehat melalui kebiasaan olahraga, terus makan makanan yang baik serta menjaga kebersihan diri. Selanjutnya kenapa ada pembelajaran PJOK ini, yaitu membangun karakter positif. Di sini kita bisa meningkatkan kedisiplinan peserta didik, lalu sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama dalam tim melalui berbagai aktivitas olahraga. Di sini juga kenapa
pembelajaran PJOK ini penting adanya di sekolah, kita bisa meningkatkan kesehatan mental seperti yang dibilang sama Kak David tadi, bisa meningkatkan kesehatan mental ya Kak ya. Di sini peserta didik kita bisa kita latih untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, lalu mengurangi stresnya setelah pembelajaran yang diberikan oleh wali kelasnya, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui aktivitas fisik. Yang terakhir itu kita bisa mengajarkan nilai-nilai sosial, bisa mendorong interaksi sosial yang positif seperti kerjasama, rasa hormat terhadap orang lain, serta memahami dan menghargai perbedaan. Nah, itulah ya Kak ya, pembelajaran PJOK itu di sekolah sangat penting, yang bertujuan itu membentuk individu atau membentuk peserta didik kita secara fisik, mental, dan mampu menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Itu tadi kenapa pembelajaran PJOK itu penting ada di sekolah. Kita lanjut nih lagi. Menurut capaian pembelajaran PJOK atau kurikulum merdeka, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri dan kompetensi dan kreativitas. Ya Kak ya, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka, yaitu kita bisa, kenapa pentingnya itu mengembangkan, kita bisa mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi keterampilan dan konsep gerak. Itu lagi yang kedua, dapat membantu dan memberikan dukungan peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ya, Kak. Jadi dengan adanya pembelajaran PJOK ini, kita bisa melatih peserta didik kita untuk menerapkan gaya hidup sehat, serta bisa menerapkan keaktivitasan atau aktif secara jasmani. Lalu kita bisa membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktivitas jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Kita lanjut. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat. Atau raise hand untuk menyampaikan pendapat ke kakak-kakak semua. Ya Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak, bisa kalau misalnya capek kita nulis di fitur chat, bisa kakak sampaikan langsung. Terlepas dari kurikulum apapun, kurikulum ke-13 ataupun kurikulum merdeka ini, apakah selama ini kakak-kakak semua sebagai seorang guru sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran kita, mata pelajaran PJOK, dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, boleh dibuat di fitur chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak langsung. Menurut kakak-kakak semua, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran kita, mata pelajaran PJOK ini, dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak, kita manfaatkan fitur chatnya atau ada yang menyampaikan pendapat langsung. Sudah ya kak ya, kata Kak Mega gini sudah katanya. Kata Kak Penny juga sudah. Apa? Iya, taruh aja ada. Kasih aja ke Bu Dona dulu ya. Menurut kakak-kakak semua, apakah kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran kita, pembelajaran PJOK sesuai dengan yang Ayah sampaikan tadi, dan menjadikannya sebagai acuan? Silahkan, kata Kak Indra di sini sudah.
kasih ya Kak. Lagi ada pertanyaan berikutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai atau tidak? Tadi sudah dibacakan tadi di slide sebelum ini ada tentang konteks kurikulum merdeka dan PJOK ini. Menurut kakak-kakak semua, apakah tujuan-tujuan pembelajaran PJOK ini bisa dicapai? Bisa atau tidak? Silakan Kak, kita gunakan fitur chat atau raise hand. Menyampaikan pendapatnya langsung boleh. Menurut kakak-kakak semua, apakah tujuan pembelajaran ini bisa dicapai atau tidak? Silakan Kak. Kakak-kakak semua, apakah ini bisa ya Kak ya? Kata Kak Penny sekarang bisa. Kenapa kira-kira menurut Kak Penny apa sudah Kak Penny terapkan tujuan-tujuan ini kepada peserta didik kita Kak? Apakah sudah tercapai gitu? Tadi Kakak kan bilang sudah bisa kata Kak. Kira-kira ini enggak Kak? Bisa nggak Kak membentuk karakter peserta didik kita? Menurut Kak Penny gimana Kak? Oh, ya. Tadi kan ada beberapa tujuan capaian pembelajaran, ada 4 macam tadi nak. Iya, yang menurut kurikulum merdeka ya Kak. Iya, yang menurut kurikulum merdeka. Nah di sini tadi ya bertanya dari segi apa ya? Kak ya? Iya, gini ya Kak Penny. Tadi kan kata Kak Penny tujuan kurikulum tujuan-tujuan pembelajaran ini bisa dicapai kata Kak. Bisa kata Kakak. Dalam segi apa gitu Kak kira-kira tujuan ini sudah bisa tercapai dan Kakak terapkan di sekolah Kakak. Kira-kira seperti apa contohnya gitu Kak? Ya contohnya saja kan dalam proses TBM kita di sekolah, misalnya materi kita tentang permainan bola besar seperti sepak bola. Ya. Ya kalau sarana dan prasarananya mendukung kan bisa terlaksana dengan baik Kak ya. Iya benar ya Kak. Ya, begitu juga apa yang lain materinya yang lain. Ya seperti masukan dari Kak Mega nih kalau dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada, tujuan dari pembelajaran juga bisa dicapai. Nah, kemudian lagi dari tadi Kak sudah menyampaikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Iya. Ya, setiap pagi kita kan salaman dengan murid. Ya. Pas mau masuk kelas, pasti kita lihat kukunya dulu kan? Ya, benar Kak. Lihat kuku tangannya, sudut biji matanya, dan hendaknya tarik matanya. Ada beliknya apa enggak nak Kak? Ya, itu tadi pola hidup sehat nak Kak. Apakah ada mandi pagi? Ya. Apakah ada gosok gigi? Nah, kan sudah salah satunya tercapai itu ya. Iya, benar sekali Kak Penny. Iya, Penerapan pola hidup sehat, ya lanjut. Ya, kemudian dalam permainan tim seperti sepak bola, kasti, rondes, kan di sana ada diterapkan nilai kerjasama. Iya, nah. Berarti menurut Kak Penny sudah bisa lah kita menerapkan tujuan-tujuan dari pembelajaran ini ya Kak ya, pembelajaran PJOK ini. Yang pertama tadi kita bisa lihat dari pola hidup sehat ya Kak. Benar Kak, sama juga Kak ya di sekolah juga melihat anak itu pagi sebelum masuk apakah mereka sudah mandi atau belum, gosok gigi apa enggak gitu. Nah, itulah pentingnya adanya pembelajaran PJOK nak Kak. Lalu tadi menerapkan kerjasama tim. Nah, jadi kalau kita dalam pembelajaran pasti kita ada membagi kelompok untuk proses pembelajaran kita ya Kak. Nah, di sana kita bisa menerapkan tujuan pembelajaran yaitu dengan kerjasama tim. Benar, terima kasih ya Kak Penny. Terima kasih Kak Penny. Masih ada tambahan yang lain kakak-kakak semua atau Kak Penny? Kesempatan sama yang lain. Oke. Ada Kak Marni, ada tambahan sedikit Kak Marni. Apakah menurut Kak Marni tujuan pembelajaran PJOK ini bisa dicapai Kak? Mato Kak sih nampaknya calialah mungko Kak rancak tua. Kak Marni. Oh, Kak Marni. Kak Marni. Sadang takaluk Kak Marni kemudian mah.
Oke, kita lanjut ya Kak ya. Jadi pada intinya kita sebagai seorang guru pasti sudah menerapkan tujuan-tujuan dari pembelajaran PJOK ini sesuai dengan yang kita sampaikan tadi ya Kak ya. Menerapkan mendorong gaya hidup sehat kepada peserta didik, lalu karakter positif kepada peserta didik, serta kita bisa menerapkan nilai-nilai sosial kepada peserta didik, bagaimana bisa melakukan kerjasama dan memberikan rasa hormat kepada orang lain, serta kita juga bisa memahami perbedaan dan menghargai perbedaan yang ada. Lalu dengan tujuan pembelajaran PJOK ini terutama sekali peserta didik kita bisa mengembangkan kebugaran jasmani yang ada dalam dirinya ya Kak ya. Itu terutama sekali. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Sesuai ya Kak ya, sesuai dengan, jadi pemerintah sudah melakukan memberikan CP, apalagi sekarang juga udah ada CP terbaru ya Kak ya. Nah, nanti kita sebagai seorang guru bisa menurunkan CP itu lagi kepada tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Boleh kakak semua kita gunakan lagi fitur chatnya, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran, karena seringkali kita langsung fokus ke materi atau aktivitas apa yang dilakukan oleh murid. Jadi kita lupa juga mungkin adalah sebagian kita juga ada yang lupa tujuan dari pembelajaran ini, karena kita pasti langsung masuk ke materi atau pokok pembelajaran ini. Menurut kakak semua, bagaimana cara kita memastikan agar pengajaran kita atau pembelajaran yang kita berikan bisa masuk ke dalam tujuan pembelajaran? Silakan kakak bisa menggunakan fitur chatnya. Kira-kira menurut kakak-kakak semua, bagaimana cara kita memastikan agar pembelajaran kita bisa benar-benar masuk ke dalam tujuan pembelajaran? Silahkan Kak, gunakan fitur chat. Menurut kakak-kakak semua, bagaimana cara kita memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar masuk ke dalam tujuan pembelajaran? Kira-kira seperti apa itu Kak? Apa langkah-langkah kita gitu Kak? Bagaimana menurut kakak-kakak semua agar tujuan pembelajaran di sekolah kita, terutama dalam PJOK, bisa masuk langsung ke tujuan pembelajaran? Silakan Kak, gunakan fitur chatnya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita memastikan agar pengajaran kita ini benar-benar yang kita lakukan benar-benar masuk ke tujuan pembelajaran? Bisa kita manfaatkan fitur chat, boleh Kak?
Silahkan kakak. Oke, atau ada yang menyampaikan boleh. Kalau rasanya capek kita menurut kakak-kakak semua bagaimana kita memastikan agar pembelajaran yang kita berikan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Oke, saya jelaskan sedikit agar tujuan pembelajaran di sekolah, terutamanya dalam PJOK benar-benar tercapai, kita perlu melakukan beberapa strategi pendekatan yang lebih efektif. Oke, sudah ada sepertinya. Sebentar. Ada satu jawaban menurut Kak Penny. Menurut Kak Penny di sini sebelum ke materi inti terlebih dahulu kita memberikan latihan pemanasan berupa permainan kecil yang bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh siswa, di mana kegiatannya mengarah kepada materi pokok atau utama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, menurut Kak Penny di sini katanya sebelum kita masuk ke materi inti ya Kak ya, kita perlu sebaiknya memberikan latihan pemanasan berupa permainan kecil yang bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh siswa. Jadi agar si peserta didik ini bisa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu ya Kak Penny ya. Oke, terima kasih Kak Penny. Atau masih ada yang lain? Ya, tambah lagi di sini sedikit agar tujuan pembelajaran di sekolah terutamanya dalam PJOK benar-benar tercapai, diperlukan beberapa strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Berikut langkah-langkahnya, yaitu pertama, mungkin kita bisa membuat kurikulum yang lebih relevan dan terstruktur. Desain kurikulum yang tepat harus disusun dengan sesuai dengan kebutuhan pengembangan peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran harus mencakup berbagai aspek kesehatan fisik, olahraga, serta kemampuan keterampilan motorik dasar. Lalu kita bisa meningkatkan tujuan yang jelas dan terukur. Jadi sebelum kita melakukan langsung kegiatan inti, kita bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik kita apa tujuan dari pembelajaran kita, karena setiap kegiatan atau materi pasti memiliki tujuan yang lebih spesifik dengan indikator dan keberhasilan yang dapat diukur, sehingga kita pun mampu dalam memantau dan melihat bagaimana perkembangan peserta didik kita. Lalu juga ada di sini metode pembelajaran yang aktif dan interaktif. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas PJOK harus difokuskan pada aktivitas fisik. Kegiatan kita, pembelajaran kita harus difokuskan pada aktivitas fisik yang lebih bervariasi, seperti contohnya kita memberikan permainan seperti yang Elok Penny bilang tadi, kita bisa memberikan permainan, terus latihan dan olahraga. Nah, itu kita bisa membantu siswa kita lebih aktif terlibat dalam dan termotivasi terlibat dalam pembelajaran kita. Lalu kita ada di sini pembelajaran partisipatif, maksudnya di sini kita sebagai seorang guru dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui diskusi atau kerja sama tim, lalu pengambilan keputusan sehingga peserta didik kita merasa atau memiliki keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran kita. Dalam hal ini kita juga bisa memberikan evaluasi yang berkelanjutan, maksudnya penilaian yang berkesinambungan, kita melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap bagaimana kemampuan fisik mereka, lalu pemahaman konsep dan nilai-nilai sosial yang diajarkan, serta kita dapat memberikan umpan balik, atau peserta didik juga bisa memberikan umpan balik kepada kita yang lebih konstruktif. Yang terakhir di sini kita bisa menjadi sebagai evaluasi untuk melakukan keterampilan motorik. Kita dapat memastikan bahwa penilaian kita dapat meliputi keterampilan motorik, kebugaran jasmani, serta pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kesehatan dan olahraga.
Terakhir juga bisa kita berikan lingkungan yang mendukung ya kakak-kakak semua. Jadi fasilitas yang memadai sangat mendukung bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Sekolah pun juga wajib harus menyediakan fasilitas dan peralatan olahraga yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Juga lingkungan belajar yang aman dan inklusif penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana peserta didik kita bisa lebih nyaman dalam melakukan pembelajaran serta bisa berpartisipasi tanpa harus takut dibully atau diejek atau dipermalukan oleh teman-teman yang lain. Itulah pentingnya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif ya Kak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini. Tadi sudah sedikit Ayah jelaskan tentang proses backward design. Nah, di sini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Tadi ya Kak ya, mengidentifikasi capaian pembelajaran, lalu menentukan metode penilaian atau asesmen ya Kak. Yang ketiga kita bisa merancang pengalaman belajar atau strategi pembelajaran. Maksud kita masuk ke inti ya Kak. Ini bagaimana bisa kakak-kakak foto boleh juga ini bagaimana proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum yang dilakukan melalui 3 tahap. Ya Kak ya, silakan difoto dulu boleh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pesan kuncinya, backward design ini merupakan suatu proses yang sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Lalu backward design di sini juga pada akhirnya juga dapat membantu kita sebagai guru dalam menyelaraskan antara tujuan, lalu langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya. Maksudnya di sini tujuan seperti apa? Tujuan seperti yang sudah kita ulas tadi, kita bisa di sini mengembangkan dan menjadi landasan mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik kita. Jadi kita bisa menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita, apa pentingnya kita mengembangkan tujuan pembelajaran ini untuk peserta didik kita. Dalam artian kita semua bisa menjadi acuan dari peserta didik bagaimana kita menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil yang diminati oleh peserta didik. Lalu di sini ada tadi yang kedua itu penilaian ya Kak ya. Kita bisa merancang penilaian sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah kita buat. Terus apa peserta didik yang hendak dicapainya dan bagaimana keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, Kak ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Aktivitas kedua ini dia penyusunan program PJOK. Di sini penyusunan program PJOK. Apa itu Kak penyusunan program PJOK? Boleh kita lihat. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini. Bilangnya kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisinya di bawah ini. Yang pertama itu ada kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Lalu ada dia bilang di sini kurikulum merupakan buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Lalu yang ketiga baru yang benarnya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Di sini meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tadi ya Kak ya, bisa Kakak lihat ini maksudnya pengertian kurikulum ya Kak. Pengertian kurikulum yang berbasis standar yang tepat itu ada di nomor 3, yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik kita yang harus pelajari. Di sini meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi asal-usul dari kurikulum ini awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir Kak, atau pelari atau kurere atau tempat berpacu. Pada saat itu kurikulum juga dapat diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Jadi asal muasal kurikulum ya Kak ya.
Jadi di sini kurikulum bisa mencakup seluruh pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman belajar yang perlu dilakukan oleh peserta didik dalam sekolah. Jadi kurikulum juga dapat meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu sehingga memungkinkan kepada peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kita pengertian kurikulum, kita lanjut di slide berikutnya. Ini dia, ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama itu ada struktur kurikulum, Kak. Yang kedua ada capaian pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran dan asesmen menggunakan perangkat ajar. Lalu yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Bisa kakak-kakak lihat di sini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ya, Kak, yang pertama itu ada struktur kurikulum, yang kedua ada capaian pembelajaran, yang ketiga itu ada pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, lalu kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan yang terdiri dari karakteristik, lalu karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, dan tujuan satuan pendidikan, lalu mengorganisasikan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, di sini bisa kakak-kakak lihat di semua ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Bisa dilihat di sini ada, jadi yang pertama itu ada struktur kurikulum. Maksudnya di sini struktur kurikulum itu merupakan suatu susunan atau kerangka dasar dari kurikulum yang sudah mengatur isi dan komponen pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Dan apa tujuan dari struktur kurikulum ini? Berfungsi sebagai panduan dalam kita merencanakan, lalu melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah. Dalam struktur kurikulum juga biasanya terdapat berbagai elemen yang diatur sedemikian rupa agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara sistematis. Sini ya Kak ya, bisa Kakak lihat struktur kurikulum. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Dan ini bisa menjadi kabar baik buat kita, yaitu kita sendiri juga dapat menyusun program yang lebih relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak semua menyusun kurikulum PJOK. Nah, mari kita berbagi cerita bagaimana kakak-kakak semua menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran PJOK. Boleh Kak kita buka di fitur chat, kita manfaatkan fitur chat menjawab pertanyaan ini. Bagaimana menurut kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak. Kalau misalnya susah rasanya di chat, kita bisa kakak semua raise hand. Kita bahas di sini Kak. Menurut kakak-kakak semua, bagaimana selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak. Buat di fitur chat boleh, atau boleh langsung bicara bisa juga.
Jadi selama ini bagaimana menurut kakak-kakak semua merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Silahkan Kak. Bahkan kita manfaatkan fitur chat menjawab pertanyaan ini Kak. Bagaimana menurut kakak-kakak semua selama ini kita merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh kita manfaatkan fitur chat untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silahkan Kak, dibuat di fitur chat boleh, di raise hand juga boleh. Sini jelaskan sedikit. Jadi dalam merancang program PJOK ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, ada beberapa langkah penting yang biasanya kita ikuti sebagai guru PJOK untuk dapat memastikan program tersebut lebih relevan, efektif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam merancang program PJOK, yaitu pertama kita bisa mengacu pada kurikulum nasional atau standar kompetensi. Kita dapat menentukan KD dan kita sebagai guru juga bisa memulai dengan mengacu pada kurikulum nasional dan mengidentifikasi kompetensi dasar serta kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Lalu kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Lalu kita juga dapat menentukan tujuan pembelajaran. Kita sebagai seorang guru juga dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik berdasarkan standar yang diterapkan. Tujuan ini dapat meliputi pengembangan fisik, kesehatan, keterampilan olahraga, dan karakter kita dan sikap sportif pada peserta didik. Lalu kita juga bisa buat seperti perencanaan materi pembelajaran. Jadi materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Materi yang diajarkan dalam PJOK harus disesuaikan dengan bagaimana tingkat kemampuan fisik dan psikologis peserta didik tersebut. Contohnya kita di SD bisa mengajarkan gerakan dasar, sedangkan di SMP dan SMA bisa mempelajarinya melalui strategi dan teknik olahraga yang lebih kompleks lagi. Lalu ada keragaman aktivitas. Kita sebagai seorang guru juga bisa merancang berbagai jenis aktivitas olahraga yang mencakup keterampilan motorik dasar, permainan, atletik, senam, dan aktivitas kesehatannya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek kebugaran siswa, baik daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, maupun koordinasi. Lalu kita juga dapat sebagai seorang guru di sini bisa kita bisa menciptakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Maksudnya di sini kita sebagai seorang guru PJOK juga harus dapat melakukan pendekatan pembelajaran yang aktif di mana peserta didik bisa terlibat langsung dalam aktivitas fisik, dan kita sebagai seorang guru bisa menggunakan pendekatan berbasis permainan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik tersebut bisa termotivasi dan berpartisipasi. Dan itu pentingnya ada lagi dengan pemberian umpan balik yang tepat selama kita melakukan aktivitas itu sangat penting. Kenapa? Karena di sini dapat membantu peserta didik memahami area yang perlu mereka tingkatkan serta memotivasi mereka untuk terus belajar dan berlatih. Ada di sini jawaban dari
Ada dari Kak Penny di sini katanya kita menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas ya, benar ya Kak ya. Lalu kita lebih memilih materi yang relevan dan edukatif serta evaluasi dan penilaian, benar. Terima kasih Lo, tadi sudah Ayah jabarkan juga bagaimana kita juga bisa memberikan tujuan pembelajaran benar. Terima kasih ya Lo ya. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa jawab pertanyaan yang nomor 2 ini, apa saja selama ini kakak-kakak semua anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk pelajaran murid di kelas PJOK yang kakak ajarkan. Silakan Kak. Dijawab di fitur chat boleh, dijawab langsung juga boleh. Apa saja yang selama ini kakak-kakak semua anggap menjadi sesuatu yang bernilai dan untuk dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas PJOK. Silakan Kak. Dijawab pertanyaan menggunakan fitur chat saja kita sekarang ya Kak. Kita fokus sekarang menggunakan fitur chat saja. Menurut kakak-kakak semua, apa saja yang selama ini kakak-kakak semua anggap yang dapat menjadi sesuatu yang bernilai untuk pelajaran peserta didik di dalam kelas? Silakan Kak. Dimanfaatkan fitur chatnya untuk buat apa saja selama ini kakak-kakak semua anggap yang menjadi suatu yang bernilai untuk pembelajaran PJOK. Jadi juga sudah kita bahas itu Kak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak semua anggap menjadi sesuatu yang bernilai dalam pembelajaran kita Kak, dalam pembelajaran kita di kelas, pembelajaran PJOK di kelas. Silakan Kak, kita manfaatkan fitur chat menjawab pertanyaan ini. Silakan manfaatkan fitur chat Kak. Ya, siap. Silakan Kak In, boleh. Sholat dulu Kak. Menurut kakak semua, apa saja yang selama ini menurut kakak-kakak yang bisa kakak anggap sebagai sesuatu yang bernilai dan untuk dipelajari oleh murid di dalam kelas kita Kak. Jadi dalam pembelajaran PJOK ini banyak sekali nilai-nilai penting yang dianggap sebagai esensial untuk dipelajari oleh peserta didik kita. Apa saja itu tadi sudah kita jelaskan juga sedikit. Ada pertama itu kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita melalui pengembangan fisik, di mana kita penting melakukan pemahaman kepada peserta didik kita bagaimana tentang pentingnya kebugaran jasmani. Selain latihan fisik, peserta didik kita juga harus kita kenali bagaimana mengenai pentingnya kebugaran bagi kesehatan yang jangka panjang, termasuk secara menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar melalui olahraga rutin. Lalu di sini nilai penting lagi yang kita anggap itu kita bisa meningkatkan keterampilan motorik kita, motorik peserta didik kita, koordinasi dan keterampilan motorik halus peserta didik kita dalam mempelajari ini, contohnya seperti gerak dasar berlari, melompat, melempar, menangkap dan merupakan fondasi penting bagi aktivitas fisik
untuk peserta didik kita. Lalu ada di sini teknik dasar olahraga ditingkatkan secara lanjut sebagai peserta didik bisa belajar melalui teknik spesifik dalam berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan olahraga lainnya. Begitulah pentingnya pemahaman teknik yang benar dapat membantu peserta didik kita dalam meningkatkan kemampuan fisik dan menghindari cedera dalam melakukan pembelajaran. Lalu di sini dapat kita sebagai acuan kita yaitu nilai sportivitas dan etika dalam berolahraga. Nilai sportivitas seperti contohnya bermain secara jujur, lalu menghormati aturan dan menerima hasil dengan lapang dada merupakan nilai inti yang diajarkan melalui aktivitas olahraga. Disiplin di sini maksudnya melalui rutinitas latihan peserta didik kita penting mempelajari bagaimana mereka diajak untuk mematuhi aturan dan menghargai waktu serta konsistensi dalam mengikuti kegiatan fisik yang telah direncanakan. Kerjasama tim. Dalam pembelajaran PJOK ini kita mengajarkan bagaimana pentingnya bekerja sama dengan satu tim yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas dalam tim seperti bermain sepak bola atau basket juga dapat mengasah kemampuan peserta didik kita untuk melakukan bekerja sama dan berbagi peran serta dapat saling mendukung satu sama lainnya. Ya Kak ya, kita juga dapat di sini sudah kita bahas juga sedikit tadi tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Jadi pola hidup sehat ini selain keterampilan fisik, pembelajaran PJOK juga mengajarkan tentang pentingnya pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, lalu menjaga kebersihan diri agar siswa bisa belajar bagaimana menjaga kesehatan secara menyeluruh melalui kebiasaan dalam sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan mental dan emosional dalam mengelola emosi mereka. Jadi melalui PJOK, peserta didik diajarkan cara untuk mengelola perasaan emosi mereka dan melalui aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Terakhir itu ada kita bisa pemahaman kita bagaimana tentang mempelajari keberagaman dan inklusivitas dalam berolahraga juga dapat mengajarkan di mana semua peserta didik terlepas dari kemampuan fisik mereka yang didorong untuk ikut serta dalam aktivitas olahraga, dan guru harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa untuk berpartisipasi dengan nyaman dan rasa percaya diri. Kak ya, itu tadi sedikit Ayah jelaskan tentang kenapa kita menurut kita bagaimana kita dianggap perlu menjadi sesuatu pelajaran yang menilai untuk dipelajari oleh peserta didik kita. Kita lanjut slide berikutnya. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana menurut kakak-kakak semua akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Boleh Kak raise hand siapa yang ingin menjawab atau menambahkan dari pertanyaan ini? Bagaimana menurut kakak-kakak semua akan mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK yang sekarang sedang berlaku? Silakan Kak, boleh Kakak raise hands menjawab pertanyaan ini, boleh silakan, atau kita manfaatkan fitur chat untuk menjawab pertanyaan ini Kak. Bagaimana menurut kakak-kakak semua akan mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PJOK yang sekarang sedang berlaku? Silakan Kak. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kakak semua bisa jawab pertanyaan ini menggunakan fitur chat boleh, raise hand juga boleh, silakan. Bagaimana cara-cara kakak-kakak semua
mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan Kak. Bagaimana caranya kakak-kakak semua mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK? Ada Kak? Sini ada kata merancang pembelajaran PJOK lebih menarik dan membuat peserta didik merasa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran mereka ya. Jadi di sini saya sampaikan tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama itu fokus pada materi esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter masing-masing peserta didik agar kita sebagai seorang guru bisa memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna, dan kita bisa fokus kepada esensial dan kita tidak terburu-buru dalam mengajar, serta pengembangan kompetensi dan karakter, lalu fleksibilitas pembelajaran. Ya Kak ya, itu tadi kurikulum. Kita lanjut slide berikutnya. Nih, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nih, ada kakak-kakak semua bisa lihat di slide-nya, ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi tidak semua karakteristik peserta didik itu sama ya Kak ya. Dan itulah sangat mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan kurikulum PJOK kita yang ada di sekolah, lalu konteks masyarakat dan waktu, lalu alokasi jam pelajaran dan cakupan dan tahapan serta teknologi. Terutama sekali itu tentang sarana dan prasarana ya Kak ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan program PJOK ini kalau sarana prasarana selalu menjadi penghalang kita dalam melakukan pembelajaran. Nah Kak, lanjut slide berikutnya. Di sini masuk aktivitas ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Sini ya Kak, bisa Kakak lihat semua bagaimana kata kunci. Ini aktivitas ketiga ya Kak ya, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara ini kakak-kakak semua juga tahu merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional, dan ia juga memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia serta bisa berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan pada zamannya. Pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak zaman yang lalu sampai sekarang, di mana dinamika ini berkontribusi kepada Ki Hajar Dewantara menjadi pilar tengah penting dalam menyusun visi misi nasional yang inklusif dan progresif. Dan sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, Ki Hajar Dewantara sangat menegaskan bagaimana pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Bisa kakak-kakak buat juga di fitur chat boleh, atau menggunakan atau langsung berbicara bagaimana menurut kakak-kakak semua kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK.
Silakan Kak, kita manfaatkan fitur chatnya boleh. Menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apa kira-kira Kak? Kata kunci apa menurut kakak-kakak semua yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan Kak. Menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali sering kita bahas atau telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apa kira-kira Kak? Bisa kakak manfaatkan fitur chat boleh. Kompetensi guru yang dimiliki yaitu karakteristik siswa yang dihadapi, lalu sarana prasarana, dan yang ada di sekolah, lalu lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Ya, benar ya Kak ya. Oke, masih ada Kak jawaban yang lain? Kira-kira kata kunci apa yang sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kak. Silakan kita manfaatkan fitur chat. Hari ini kita pakai fitur chat saja, Kak. Hari ini kita pakai fitur chat atau raise hand juga boleh. Menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali sering kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Tadi sudah ada jawaban dari Kak Mega, kompetisi guru yang dimiliki, karakteristik siswa yang dihadapi, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah, lalu lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Itu menjadi kata kunci kita ya Kak ya dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Oke, terima kasih Kak Mega. Kita lanjut, ada Kak Penny di sini. Bagaimana kita pemahaman tujuan pembelajaran, lalu peserta didik dan sarana prasarana. Nah, terima kasih Kak Penny. Ada jawaban lain boleh? Pasti sarana prasarana ini sangat penting sekali dalam kita mengembangkan kurikulum PJOK ya Kak ya. Karena kalau nggak ada sarana prasarana, kita sebagai seorang guru juga merasa kesulitan dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Oleh kakak semua, dimanfaatkan fitur chatnya Kak untuk menjawab pertanyaan yang ini. Baru ada 2, Kak Pega sama Kak Penny. Silakan kakak-kakak yang lain bisa. Menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Oke, silakan Kak, kalau ada jawaban yang lain. Menurut Kak Fadil, apa ini? Kuncinya yaitu CP, pembelajaran praktik, kualitas fisik, dan fisikis. Menurut Kak Fadil, itu menjadi kata kunci dalam mengembangkan kurikulum PJOK ya Kak ya. Boleh kakak-kakak yang lain silahkan kita manfaatkan fitur chatnya.
Ada jawaban yang lain, baru ada 3 orang baru ya Kak ya. Ada Kak Mega, Kak Penny, Kak Fadil. Jadi dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini ada beberapa kunci yang sering muncul, yaitu yang pertama itu tentang kompetensi, itu berkaitan dengan keterampilan fisik, mental, sosial yang ingin dicapai oleh oleh peserta didik kita. Lalu ada di sini pembelajaran aktif, itu menekankan bagaimana pentingnya kita mengajak partisipasi aktif dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada kesehatan jasmani, merupakan aspek yang terkait dengan kebugaran fisik dan gaya hidup sehat, dan ada keterampilan motorik. Ini dapat mengacu pada kemampuan peserta didik kita dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh. Lalu ada pendidikan karakter, meliputi itu seperti sportivitas, kerjasama dan disiplin, serta membahas pentingnya mencakup peserta didik bagaimana bisa memberikan kita sebagai orang guru bisa memberikan pembelajaran yang berbasis pengalaman kepada peserta didik kita. Di sini kita menekankan bagaimana pentingnya peserta didik kita melakukan aktivitas secara langsung dan dapat bergerak untuk seluruh peserta didik ya Kak ya. Itu tadi beberapa kata kunci pada pembelajaran PJOK. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama itu ada fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik karakter peserta didik. Lalu yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter. Itu tadi sudah kita bahas juga, ada pengembangan kompetensi emosional, sosial, dan moral peserta didik. Yang ketiga itu ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini ada beberapa yang perlu kita bahas dalam karakteristik kurikulum merdeka ya Kak ya. Kita lanjut di sini, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar di sini menggarisbawahi bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu, kita sebagai seorang guru dapat menuntun bagaimana tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga memiliki pemikiran sebagai yang menjadi dasar-dasar pendidikannya. Yang pertama, pendidikan itu untuk semua. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, ataupun latar belakang budaya. Dan dia di sini memperjuangkan bagaimana akses pendidikan merata bagi seluruh anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan yang kurang mampu. Yang kedua itu, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat, dan ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Yang ketiga, ada pendidikan yang holistik. Apa maksudnya? Pendidikan di sini tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Dan ia juga mendorong pendidikan yang menyeluruh atau pendidikan yang holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak-anak secara optimal. Lalu di sini ada, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan pendidikan karakter. Di sini maksudnya itu lebih menekankan pentingnya pembentukan karakter yang lebih kuat dalam pendidikan
agar bisa membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab, serta kerjasama dan semangat bergotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegrasi. Lalu pendidikan yang relevan dan kehidupan. Dengan kehidupan, pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari karena pendidikan itu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang terakhir ada pendidikan sebagai alat pembebasan. Menurut Ki Hajar Dewantara di sini, pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Dan ia selalu berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan hingga saat ini dan menjadi landasan dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini setiap anak adalah bintang yang berkilau. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi setiap peserta didik memiliki potensi yang unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan inklusif. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini ya Kak ya. Katanya di sini pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu setidaknya dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa itu karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka? Tadi sudah ada ya jelaskan karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka itu yang pertama, fokus pada materi esensial. Ya Kak ya. Fokus pada materi esensial. Apa maksudnya di sini? Ini berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kita sebagai seorang guru memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna dan berfokus pada esensial. Guru tidak terburu-buru, kita sebagai seorang guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih terasa aman. Yang pertama, yang kedua itu ada pengembangan kompetensi dan karakter. Itu tadi ya Kak ya, 3 karakteristik dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama tadi fokus pada materi esensial. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Apa maksudnya di sini? Maksudnya yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan mengalokasikan waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan pembelajaran. Dan ada di sini yang ketiga karakteristiknya yaitu fleksibilitas pembelajaran. Apa maksudnya di sini? Maksudnya itu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya Kak ya, tadi apa itu 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada fokus pada materi esensial. Itu tadi. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Lalu yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran. Itu tadi ya Kak ya, 3 karakteristik utama dalam pembelajaran PJOK. Jadi di dalamnya ini terdapat aturan dan beban belajar intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun adanya pengaturan jam pelajaran per tahun, satuan pendidikan kita dapat mengembangkan dan mengorganisasikan pembelajaran sesuai sebagai konteks lebih leluasa. Ya Kak, Kakak bisa tadi catat 3 karakteristik ini yang Ayah bacakan tadi. Bisa Kakak catat di sini. Ya, buat di fitur chat ya Kak ya. Karakteristik utama kurikulum Merdeka yang pertama itu fokus pada materi esensial. Yang kedua pengembangan kompetensi dan karakter. Serta yang ketiga fleksibilitas pembelajaran. Oke Kak ya, 3 karakteristik
utama dalam kurikulum Merdeka, dan pada sesi ini kakak-kakak semua mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga kakak-kakak semua mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Tadi sudah Ayah jelaskan ya Kak ya, ada 3 tahapan tentang backward design tadi Kak. Siapa tadi yang masih ingat Kak? Ada tadi Ayah bahas pertama kali tentang backward design. Ada 3 pengembangan PJOK melalui backward design. Apa tadi itu Kak? 3-nya Kak. Siapa yang bisa Kak? Yang bisa mengulang lagi sedikit Kak tentang pengembangan backward design, boleh? Pengembangan backward design itu yang pertama tadi Ayah jelaskan sedikit ya Kak ya, takutnya lupa soalnya kita akan ada buat modul ajar menggunakan metode backward design Kak. Nah, jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi capaian yang diinginkan. Yang kedua menentukan metode penilaian. Yang ketiga ya Kak ya. Di sini di fitur chat sudah Ayah buat ada 3 tahapan menyusun pembelajaran menggunakan backward design. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian yang diinginkan. Yang kedua kita menentukan metode penilaian. Yang ketiga ada merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nanti ini ada tugas nanti di LMS Kak membuat modul ajar menggunakan metode backward design. Nanti ada 2 tuh Kak. Tugas di LMS itu nanti ada 2. Yang pertama itu kita upload modul ajar yang sudah kakak-kakak buat dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada modul ajar yang menggunakan metode backward design ini. Oke Kak? Kakak bisa catat yang sudah Ayah buat di fitur chat ini atau di foto juga boleh. Tahapan-tahapan backward design tadi, yang pertama mengidentifikasi capaian yang diinginkan, lalu menentukan metode penilaian, lalu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini ya Kak ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, terima kasih katanya Kak. Udah terima kasih di sini katanya. Oke, kakak-kakak semua, Ayah tadi sudah lihat di LMS masih sangat banyak yang belum buat tugas ya Kak, dari modul 1.1 sampai 1.5 sekarang kita belajar itu yang baru buat sebentar. Nah, yang baru buat itu sampai 1.3, yang 1.3. Nah, di sini tugas yang baru membuat itu 1 sampai 1.3 Kak. Kira-kira apa Kak kendala kita dalam buat tugas kira-kira Kak? Boleh Ayah bantu nanti Kak. Atau kita adakan satu pertemuan Kak untuk buat tugasnya. Karena di sini baru yang ada Ayah lihat tadi tugas 1.3 terakhir. 1.3 yang baru buat itu baru sebentar ya lihat.
Yang buat itu baru Kak Fadil sama siapa ya dua nih? Kak Fadil sudah. Sama Kak Mega. Itu tugas 1.3 Kak. Itu baru sementara kita sudah pertemuan 1.5 sekarang Kak. Kira-kira apa Kak yang bisa Ayah bantu untuk buat tugasnya Kak? Ayah, pertama 1.3 itu yang 4 pertanyaan tuh nak paham ya. Nggak paham ya lo maksudnya dulu. Kan ada 4 pertanyaan tuh mah. Ya sebentar ya buka. Ini buka sampahnya. 1.3 itu ya. Ada refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK nak lo. Jadi sana tuh ada sebelum membaca modul ini apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, pahami dan terapkan terkait konsep berikut. Student center learning karakteristik itu yang lo? Iya, ada 4 pertanyaan. Ya atau mungkin ya ada 4 pertanyaan lo. Ya, enggak. Yang 4 pertanyaan itu yang bukan diunggah kan lo? Diunggah. Ada yang diunggah. Ada yang diunggah ya. Yang 1.3, 1.3 D3. Iya. Tersandung situ lalu ya lah. Di sini lo tersandung. Oke, nanti bisa lah kita bantu ya lo. Oke, lo udah sampai situ ya lo. Yang lain Kak, yang 1.1 juga masih ada yang belum buat nih Kak. Kira-kira apa ya Kak? Atau kapan kita bertemu untuk buat ini gitu Kak? Kapan nih? Kapan nih Cala lo ada tugas saya? Ya. Ya Kak Mega. Apa sampai titik 1.5D ya? 1.5D Kak. Coba ya cek Kak. Alamat suci nah ya. Nah. Iya lah, iya Kak. Sebentar ya matikan. Saya matikan recordnya sebentar. Nama suci nah ya. 1.5D lah ya. Ya, Kak. Dua Meganya. Iya, Latimo Kak Mega di refleksi pengembangan kurikulum PJOK ya. Hebat Mega ya. Luar biasa bisa sharing. Ngambek suci itu sempurna. Kalau kanku ada barang ini boleh apa buat? Apa kan PJ? Ya 1.5D refleksi Kak. Ya. Alun mata baca sih kalau ada Kak Bilo Kak kirim tuh Kak. Indah apa maksud apa tuh ya kerangka PC itu apa tuh ya? Yang kerangka tadi tuh lo. Soalnya kan sampai buah. Ya. Kerangka sampai C. Berarti mari menuju ceritakan keterkaitan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan Apa yang kerangka PC itu ya? Ya, sama Kak. Ya, tenang banget di karantina dito ya di sebelah itu ya. Allah, dari siku sampai yang ini silakan. Yang tiga balik ke satu itu kayak. Satu baju jadi balik. Satu baju balik coy. Yo. Satu baju balik. Calik nak, lo jatuh atau tak bang? Ayo.
Boleh ni Kak. Boleh apa? Pengembangan Oke. Maksudnya itu maka model refleksi Kak Mega. Iya ya. Kak Mega. Yang maksud dari refleksi menggunakan 4D itu ada tentang koneksi, tentang 4C ya 4C itu maksudnya ada yang pertama itu tentang koneksi, terus yang kedua itu tentang tantangan apa yang kakak peroleh, lalu tentang konsep apa yang kakak buat tentang refleksi 1.5, lalu tentang perubahan. 5 itu ada chance itu maka. Jadi pengertian jadi kakak membuat tentang menggunakan kerangka 4C itu tadi yang pertama koneksi, yang kedua tantangan, lalu konsep, lalu ada tentang perubahan Kak. Jadi betul lah ayah pun deh. Oke Kak, tutup dulu ya Kak ya. Jadi kita tutup ayah stop dulu recordingnya sebentar. Berarti pakai PDF gitu Kak ya? Iya. Sebentar Kak. Ya.